SIMP kembali turun ke 290. Peluang penguatan DSNG dalam jangka menengah adalah ke level 820. Teman-teman, kali ini kita akan membahas technical saham-saham di sektor CPO. Jadi sektor ini kebanyakan dari saham-sahamnya masih downtrend dan belum ada yang menarik. Mungkin cuma ada 1 atau 2 saja yang kita layak pantau. Tapi ya kita coba lihat antisipasi pemantulan karena beberapa juga ada di support kuatnya. Kita mulai dulu dengan pergerakan saham di IHSG selama 1 minggu terakhir. Jadi karena liburan berapa hari terakhir, kita hanya lihat masih sama seperti sebelum-sebelumnya. Ini adalah potensi pembalikan penurunan karena IHSG masih berada di sekitar 7.100. Peluang pelemahannya ke 6.850 di sini. Kita coba saham pertama kita di sektor CPO adalah AALI, Astra Agrolestari. Ini berada di downtrend sejak 2022 September. Saat ini potensi pembelian kalau kita ikut dari downtrend ini, spek buy-nya di 5.800. Saat ini berada di 6.200. Berikutnya kita lihat saham SIMP, Salim Infomas Pratama. Ini juga masih downtrend, tapi kita juga bisa lihat sebenarnya saat ini berada di support yang sangat penting, 350-360. Kalau support ini tertembus ke bawah, maka peluang pelemahan SIMP kembali turun ke 290. Kita lihat berikutnya adalah saham LSIP, London Sumatera, Indonesia. Secara downtrend tidak terlalu tajam dibanding yang 2 yang sebelumnya. Tapi kita sempat antisipasi pada waktu itu pola pembalikan arah. Inverse head and shoulder ini sudah gagal. Jadi untuk potensi kenaikannya tidak akan terjadi dulu. Yang kita bisa lihat kembali kita tunggu dulu di support berikutnya di level 830. Tapi untuk saat ini technical untuk LSIP tidak terlalu menarik untuk kita masuk ke saham ini. Berikutnya kita lihat SSMS, Sawit Sumbermas. Nah ini berada di support yang lumayan kuat di sekitar 950, potensi pembentukan double bottom, tapi ya karena memang masih di bawah, sebaiknya kita menunggu pemantulan dulu sebelum kita naik. Nah kalau memang dia bisa mantul di level 950-nya, maka peluang penguatan jangka menengahnya bisa balik ke 1700, tapi memang masih banyak hambatan-hambatan. Salah satunya harus menunggu dulu di 1300 di sini. Berikutnya kita lihat CSRA, Cisadane Sawit Raya. Nah kalau CSRA sendiri teknikalnya belum mendukung karena masih lower high, ya turun terus. Saat ini mencoba mantul karena masih di bawah 470, 460, maka masih downtrend. Tapi saat ini dekat dengan support kuat 400. Jadi kadang-kadang kita juga mencoba spek buy di sini. Tapi untuk saat ini belum ada technical bullish yang menarik dari sisi CSRA itu sendiri. Lalu kita ke STAA, Sumber Tani Agung. Sumber Tani Agung Resource. Nah, pada waktu IPO dia sempat membentuk pola bearish yang besar di sini di tahun 2022. Ini adalah pola bearish inverse cup with handle. Setelah jebol dari 970.000-nya, maka potensi pelemahan STAA ke 710. Jadi saat ini sudah tersentuh di sini. Tinggal kita tunggu pola pembalikan arah berikutnya. Bagi yang suka spek buy biasanya langsung membeli di level 700-an. Tapi sangat berbahaya karena tidak ada potensi stop loss yang kita bisa lakukan. Berikutnya kita ke saham GZCO, Gosco Plantation. Ini juga berada di support penting 77 sini. Tapi kalau support ini gagal bertahan, maka peluang pelemahan kembali ke level 50 untuk Gosco ini sendiri. Berikutnya saham Smart TBK, ini masih downtrend sama seperti ALI atau SIMP. Peluang pembelian kalau kita lihat dari sini di level 3000 karena ini adalah channel downtrendnya yang terbentuk. Berikutnya SGRO, Sampurna Agro. Selama setahun 2 tahun terakhir dia bisa bertahan di atas support kuat di sini.
1950, 1960, maka bagi yang ingin membeli bisa dijadikan level spec buy. Tapi secara teknikal belum ada pola teknikal yang menarik untuk saat ini. Berikutnya kita lihat DSNG, Dharma Satya Nusantara. Nah, kalau untuk DSNG sih kita sudah lihat nih ada pola bullish, inverse head and shoulder, shoulder kiri, head, shoulder kanan. Dari pola teknikal ini setelah dia naik di atas 650, peluang penguatan DSNG dalam jangka menengah adalah ke level 820. Lalu kita lihat saham berikutnya TAPG, Triputra Agro. Triputra Agro Persada, ini sedikit pola cup with handle sedikit di sini. Saat ini sudah naik di atas resistance 620. Peluang penguatan untuk TAPG dari pola bullish ini adalah 720. Lalu yang terakhir adalah ANJT, Austindo Nusantara. Tidak ada pola bullish yang menarik, tapi kita lihat support kuat di 630 di sini. Ini bisa dijadikan potensi titik beli. Walaupun kita tidak menganjurkan terlalu banyak untuk saat ini. Jadi sekian saja update technical untuk saham-saham di sektor CPO. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya.